Jadi kitab suci mencatat kehidupan manusia sekaligus peran manusia di dalam merawat atau merusak alam. Apakah bumi ini akan kiamat? Ada kepastian teologi di situ. Doa dan otak. Kita lihat jumlah kerusakan yang dibuat manusia, yang disebut antroposin. Artinya jumlah kerusakan, kuantitas dan kualitas yang dibuat manusia sudah melampaui daya pulih bumi. Bumi adalah rahim bagi kehidupan. Karena itu kita dalam bahasa Yunani disebut ibu bumi, Mother Earth, Gaia. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Jadi kitab suci mencatat kehidupan manusia sekaligus peran manusia di dalam merawat atau merusak alam. Apakah bumi ini akan kiamat? Ada kepastian teologi di situ. Ada yaumil akhir. Ada penghakiman bagi mereka bahkan yang lolos meniti Shiratul Mustaqim tetap akan diuji. Jadi kalau kita katakan bumi akan kiamat, dunia akan kiamat, dari segi teologi kita sedang menuju ke situ. Akan. Tapi dari segi pengetahuan bumi ini memang pernah kiamat. Ketika supernova itu meledak kira-kira 4-5 miliar tahun yang lalu, pecahannya jadi matahari, sebagian pecahannya jadi bumi. Jadi ilmu pengetahuan hanya mampu untuk menerangkan bahwa dunia sudah pernah kiamat, satu peristiwa kosmologi. Ketika sebuah bintang yang namanya supernova itu meledak, dan kita di bumi menerima ledakan itu sebagai rahmat. Karena dengan ledakan itu terbentuk alam semesta baru. Indonesia penggalan dari ledakan itu yang terjadi 4,5 miliar tahun yang lalu. Sekarang kita membayangkan satu kondisi bahwa yang dirawat oleh bumi selama 4,5 miliar tahun itu sekarang mulai disebut sebagai potensi kerusakan ekologis jilid 12, 13 seterusnya. Tapi apakah bumi mampu memperbaiki dirinya? Tanda-tanda itu ada. Kalau kita membaca cara memperbaiki bumi seperti yang difatwakan di dalam Quran, pakai otak. Doa dan otak. Kita lihat jumlah kerusakan yang dibuat manusia, yang disebut antroposin. Artinya jumlah kerusakan, kuantitas dan kualitas yang dibuat manusia sudah melampaui daya pulih bumi. Kita belajar itu dalam ilmu geologi itu. Kalau bumi merusak dirinya, dia mampu memperbaiki dengan cara regenerasi itu. Kita kutuk gurun Sahara yang kering kerontang, kita puji hutan Amazon yang hijau dan sejuk. Mengapa kita kutuk gurun Sahara? Karena di situ tidak ada kehidupan. Mengapa kita muliakan hutan Amazon? Karena di situ ada keragaman hayati. Tapi kalau kita ikuti keterangan ayat tadi, pakai otak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pakai otak untuk membaca gejala alam. Surat apa tadi? Surat Al-Imran. Kalau kita pakai otak, kita mulai riset. Ternyata hijaunya hutan Amazon bertahan jutaan tahun karena dipupuk oleh fosfat. Fosfat adalah elemen kimia yang memupuk Amazon. Di mana fosfat itu ada? Tidak di hutan Amazon, adanya di gurun Sahara. Anda lihat ini gurun Sahara, ini hutan Amazon, bagian selatan Amerika, hijau. Gurun Sahara, bagian selatan Afrika, dia paralel. Di dalam rotasi bumi, dalam hitungan 70 jam, panas matahari menguapkan gurun Sahara dan mengikuti rotasi bumi. Uap fosfat itu tiba di hutan Amazon. Gurun Sahara adalah
pabrik pupuk untuk hutan Amazon. Yang bikin siapa? Bukan oligarki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat itu. Jadi kita melihat keteraturan itu ada bahkan dalam ide pertama penciptaan, yang nanti akan diterangkan oleh UAS, Ustadz Akal Sehat. Kita coba memahami itu. Oh, belum bikin pantun ya. Bumi adalah rahim bagi kehidupan. Karena itu kita dalam bahasa Yunani disebut ibu bumi, Mother Earth, Gaia. Jadi bumi, setiap kali kita bertemu dengan perempuan, kita mengingat ethics of care. Karena hanya perempuan yang menghasilkan care bahasa Indonesia itu, kepedulian itu. Laki-laki berpikir secara rasional, lalu dianggap perempuan tidak bisa berpikir secara rasional. Iya, tapi perempuan mampu untuk mendeteksi sesuatu rasional ilmu pengetahuan. Perempuan lebih dekat dengan teologi dibandingkan laki-laki. Kepekaan itu ada tuh. Perempuan, oke. Ada gurindam berjumlah 12. Menjadi sumber tuah dan marwah Melayu. Ustadz Somad sungguh berkelas karena istrinya Putri Nan Ayu.